Sudah ditata semua. Ya wes, ayo. Selamat siang Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan diri untuk mempersembahkan makanan kepada Bibi Sangga dengan membacakan kata persembahan makanan. Handamayang Buddhasa Bhagavato Bubabagana Makarang Karomase. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Imani mayang bante, imani mayang bante, Bhatani sapariwarani, Bhatani sapariwarani, Bhikkhu sanghasa ono jayama, Bhikkhu sanghasa ono jayama, Sadhuno bante bhikkhu sangho, Sadhuno bante bhikkhu sangho, Imani bhatani, imani bhatani, sapariwarani patigang hatu, sapariwarani patigang hatu, amhakang tigaratang, amhakang tigaratang, Citaya sukaya, Citaya sukaya. Bante, Bante, kami mempersembahkan makanan beserta dengan perlengkapan lainnya, makanan beserta dengan perlengkapan lainnya kepada Bhikkhu Sangga, kepada Bhikkhu Sangga, sebagaimana yang kami utarakan, sebagaimana yang kami utarakan. Semoga Bhikkhu Sangga berkenan, semoga Bhikkhu Sangga berkenan menerima persembahan kami, menerima persembahan kami demi kesejahteraan dan kebahagiaan, demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami untuk selama-lamanya, bagi kami untuk selama-lamanya. Sadu. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hari ini Ibu Bapak menyempatkan diri untuk turut hadir mempersembahkan dana makanan. Tentu apa yang dilakukan merupakan salah satu hal yang memang patut untuk dilakukan sebagai perumah tangga untuk mendukung keberlangsungan Bhikkhu Sangga. Karena sesungguhnya tanpa adanya dukungan dari para umat, tentu menjalani kehidupan menjadi seorang bhikkhu atau pabbajita tentu tidaklah mudah. Maka dari itu, apa yang dilakukan sesungguhnya juga membantu mendukung untuk kelestarian Buddha Sasana. Tentu selain itu, apa yang Anda lakukan di dalam mempersembahkan dana makanan ini adalah upaya untuk membuat jasa kebajikan. Mengingat bahwasannya selama seseorang belum mengakhiri penderitaan, belum mencapai nibbana, seseorang ini akan masih mengalami kelahiran demi kelahiran. Dan tentu setiap kelahiran kita butuh dukungan jasa kebajikan. Seperti apa yang kita yakini, kebajikan itu juga ada kaitannya dengan hukum karma. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik. Jadi dalam hal ini penting sekali juga, selain kita membuat kebajikan, kita juga harus tahu landasan di dalam membuat kebajikan. Dan landasan yang paling penting untuk membuat kebajikan adalah dasar sebuah kesadaran,
yaitu mengerti tentang hukum karma, mengerti tentang manfaat dari perbuatan baik. Terkhusus kalau kita memberi makanan, terkhusus pahalanya adalah dimanapun kita berada, kita tidak akan pernah mengalami kekurangan, hidup di dalam kesejahteraan. Maka di dalam kehidupan, Guru Agung Buddha juga memberi satu pelajaran, pengingatan bagi perumah tangga di dalam praktek dhamma, yakni kaitannya dengan berdana atau memberi. Ibu bapak saudara-saudari sekalian, ada kisah yang harus juga perlu diingat kembali. Di zaman dahulu kala, ada suami istri yang menyeberangi sebuah perjalanan melewati gurun. Setelah melewati perjalanan yang panjang sekali, akhirnya suami istri ini tiba di salah satu rumah penduduk. Dan di salah satu rumah penduduk yang dia singgahi itu menyediakan makanan. Pas kebetulan dia lapar, pas kebetulan juga dia dikasih makan. Sambil makan dalam kondisi yang perut ya sangat lapar sekali, dia melihat pemilik rumah itu punya anjing. Nah, pada saat makanan diberikan, dia lihat seekor anjing. Karena dia melewati perjalanan yang sulit, cari makan susah. Tapi di rumah itu ada anjing yang hidupnya itu enak. Ya apa-apa kecukupan. Ya, pada saat makanan diberikan itu timbul keiri hatian. Wah enak ya, jadi anjing itu ya. Ya, wah sambil makan pikirannya, ya mungkin kalau Cik Ayong di BSD itu kan punya anjing. Nah, anjingnya gede tuh. Nah kalau nggak hati-hati nanti kalau datang ke tempatnya Cik Ayong di BSD nih, wah enak, dimasakin ini, dibikinkan daging ini, wah enak, hati-hati. Nah di dalam cerita itu dikatakan bahwasanya saat dia makan, makanannya karena lapar ya, dia makan terburu-buru, tersedak, susah napas. Akhirnya saat itu tutup usia. Tapi pikirannya sebelum tutup usia itu sudah ada order. Sudah ada order, yakni wah enak ya jadi anjing itu. Nah, karena pikirannya berkehendak seperti itu, pikiran terakhirnya seperti itu, maka dia terkondisi jadi salah satu dari anak dari anjing itu. Nah, ini juga mengingatkan kadang-kadang kita ini urusan makan itu kadang-kadang kita toleh kiri toleh kanan. Kadang-kadang di saat kita makan kadang-kadang kita juga membanding-bandingkan. Termasuk juga kalau ada yang punya peliharaan, kadang-kadang kita tanpa sadar, kadang-kadang kita nyeletuk. Nah, kadang-kadang nyeletuk. Ya apakah ya punyanya ini kan Siberian Husky apa Samoyed ya. Malamut. Ada juga yang punya yang lain, Mini Pom. Cantik, pokoknya per minggu itu dibawa ya cream bath, manicure gitu ya. Wah, dia timbul keiri hatian. Wah, enak ya jadi peliharaannya ya. Tapi juga harus hati-hati ya. Karena pikiran ini adalah awal dari segala sesuatu. Pikiran ini juga pembentuk. Ya, makanya kalau iri dengan orang itu lebih bagus ya. Wah, jadi anaknya dia enak, mungkin lebih baik ya daripada jadi anjing itu bagus. Ya, jadi dalam hal ini kenapa kadang-kadang seseorang itu ya bisa mengalami seperti itu? Salah satunya adalah ketidakmengertian. Makanya di dalam kehidupan kita tahu berdana ini adalah salah satu kebajikan. Berdana ini adalah kekuatan membawa kita pada kesejahteraan. Selain itu juga yang harus dijaga, diperhatikan adalah kondisi pikiran. Ya, dimanapun kita berada, ya dengan kita memiliki kesadaran yang baik, tentu itu patut diupayakan. Ya, jadi jangan sampai ibu bapak seperti kisah tadi, ya nanti lihat siapa yang di sini punya peliharaan, kemudian dari jauh-jauh hari, kemudian sudah wah bagus, cocok ini, ya nggak usah ngapa-ngapain dikasih makan, nggak usah ngapa-ngapain diajak jalan, hati-hati. Ya pikiran ini ya menjadi pencetusnya.
di zaman Sang Buddha itu sebuah kisah ada, ya, ada kisah demikian. Ya, kisah demikian juga ada. Tapi ada cerita juga. Ya, ini sebaliknya, anjing yang baik juga ada. Nah, di zaman lampau itu ada seorang Paceka Buddha, dan Paceka Buddha ini punya satu umat yang punya keyakinan. Tapi umat ini dia punya kesulitan di dalam penglihatan, tapi umat ini punya seekor anjing. Ya, anjingnya itu sudah dilatih, jadi kalau masakannya di rumah sudah siap, anjingnya itu nyamperin Paceka Buddha. Ya, jadi ditarik, ya. Tapi yang nggak tahu ngomongnya bagaimana lah. Ya, pokoknya diceritakan begitu. Kemudian ya anjing itu menarik, kemudian ya, membawa ke majikannya untuk ya, Paceka Buddha menerima dana makanan. Sebagai akibat kebajikan yang dilakukan itu, anjing itu jadi manusia. Nah, itu diceritakan demikian. Dari mana? Ya dari jasa kebajikan. Maka penting sekali bagi kita dalam hal ini adalah punya landasan kesadaran yang baik. Terkhusus kita berbuat baik, hendaknya setiap kali kita berbuat baik, kita punya kesadaran tentang hukum perbuatan. Apa yang saya tanam itulah yang akan saya petik. Ya, jadi kalau kita berdana dengan kesadaran, maka kita akan punya sebuah keyakinan, hari ini saya sudah membuat kebajikan. Dan sangat baik sekali kalau kita mampu mengingat kebajikan. Karena kebajikan itu dilakukan selain mensejahterakan diri sendiri, juga mensejahterakan orang lain. Makanya sebisa mungkin kalau berbuat baik ya sambil dimunculkan rasa bahagia. Ya, supaya ya rasa bahagia itu juga menjadi tambahan dari kebajikan yang dilakukan. Nah, ini singkat cerita di siang hari ini. Untuk nanti malam tidak ada puja bakti, sayangnya maksudnya. Ya Anda tetap puja bakti ya. Ya karena hari ini waktunya yang mepet ya, jadi harus melanjutkan lagi. Jadi intinya dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, ketika kita melakukan kebajikan patut disyukuri dan patut disadari bahwasanya kebajikan itulah yang perlu kita upayakan di dalam kehidupan saat ini. Anumodana atas dana yang telah diberikan. Semoga jasa baik yang telah Anda upayakan ini semoga menjadi kumpulan kebajikan, sekaligus juga menjadi kumpulan parami yang menghantarkan ibu bapak pada kebahagiaan, kesejahteraan, kemajuan, keberhasilan, usia panjang, kesehatan, dan hal-hal baik yang menjadi harapan semoga dapat menjadi kenyataan. Dan juga semoga kebajikan ini juga turut dirasakan oleh para sanak keluarga leluhur. Semoga para sanak keluarga leluhur ikut mengetahui, dan dengan mengetahui semoga mereka juga berbahagia. Mari ibu bapak bisa bertekad di dalam hati masing-masing selama kami menyampaikan Anumodana Gatha. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa itu dinang pethanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samme jatu sape purendu sangkapa cando panaraso yatamanijo tiraso yathang sabbintiyo viwajanto sabaro gowinna satu mate bhawantuantara yosuki tiga yuko bawa abiwa dana sile sanica Buddhang pacayino cataro Dhamma wadanti ayuwanno sukhan balang ayudo balado diro wanado patipanado suka sadata medhawi sukang so adigacanti ayung datwa balang wanang sukan capati panado digayu yasawa hoti yata yatu papajati te bhawatu sapa manggalang rakantu sabha dewata
sabakudhanu bhavena sadasoti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanu bhavena sadasoti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangganu bhavena sadasoti bhavantu te. Sukihotu ayuwano sukang balang. Semoga Anda berbahagia, sehat, sejahtera. Ya, mudah-mudahan semuanya.